Ini yaitu dinamika LSPU di Indonesia menjawab tantangan perizinan konstruksi. Telah hadir bersama kami di studio saat ini adalah Bapak Insinyur Augusta Syuko Widakdo selaku Sekretaris Umum BPD Gapensi Jawa Timur. Assalamualaikum Pak Sekum. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Mia gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Ini saya manggilnya nanti Pak Sekum, Mas Koko, Pak Sekum Saya atau punya gimana? panggilan Mas, Om, Sekum, bebas akar. Oh iya, baik. Sekum kalau gitu ya. Nah, Sekum. Oke. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di studio kami siang hari ini di sela-sela kesibukan yang sangat padat. Ini dengar-dengar baru landed dari Jakarta ini Pak ya. Bocoran dari mana itu? Oh ya, acara pelantikan menteri bukan ya Pak? Dalam rangka penjajakan. Oh, penjajakan ya Pak ya. Terima kasih Pak ya. Sebelum kita mengawali bincang siang ini, saya tampilkan dulu CV Sekum ya. Oke. Iya. Apa? Nah ini profil narasumber kita siang hari ini. Bisa dipanggil. Yang profil narasumber dari Insinyur Augusta Syuko Widakdo. Yang pertama, bidang koperasi di BBC Gapensi Kota Surabaya mulai tahun 1991. Wah, itu 30 tahun yang lalu ya Pak ya. Nah, kira-kira begitu lah. Kemudian menjadi Wakil Ketua 4 di BPC Gapensi Kota Surabaya, dilanjutkan Sekretaris BPC Gapensi Kota Surabaya, kemudian Wakil Ketua 1 BPC Gapensi Kota Surabaya masa bakti 2002-2006. Kemudian lanjut ke BPD Gapensi Provinsi Jawa Timur menjadi Bendahara Umum dari 2006, 2011, kemudian 2011 ke 2016, 2 periode nih Pak. Kemudian Sekretaris Umum BPD Gapensi Provinsi Jawa Timur 2016-2021 dan lanjut sekarang 2021 sampai 2026 nanti. Serta menjadi Komisaris LSPU Gamana Pejabat Jawa Timur dan Komisaris Ganesha Jaya Group. Ini Pak. Jak. Iya. Mia, Iya Pak. dari Gapensi Iya, ini, Sekum. Pak. Iya Sekum. Dari Gapensi ini ada cerita yang cukup menarik buat aku. Apa itu Kum? Aku pada waktu itu kuliah. Iya. Satu alma mater dengan almarhum bapakmu. Oh iya. Pak Bekti. Pada waktu Iya, itu Pak Sekum. Bekti sudah jadi pengurus di BPC Gapensi Surabaya. Beliau nawari aku, Iya Sekum. Dik, manggil aku, Dik, mau jadi pengurus Gapensi. Apa Pak? Saya nggak kenal Gapensi itu apa Pak? Pada waktu itu nggak ngerti aku ya Gapensi itu apa. Iya, iya. Sebenarnya tak tahu. Gapensi gabungan pengusaha kontraktor. Kebetulan aku kan juga pada waktu itu mulai bisnis apa namanya kontraktor. Ya sudah Pak, nggak apa-apa. Pada tahun 91 langsung aku seminggu kemudian aku dipanggil Gapensi. Di kok ini ada tempat kosong. Maukah jadi pengurus Gapensi Surabaya? Siapa? Monggo, mau narahan. Saya belum tahu apa-apa pada itu. Nggak ngerti apa-apa karena Yes. pemerintah Gapensi. Aku nang kono 6 dhewe, Mbak. Ya. 6 dhewe karena pengurus waktu itu senior-senior semuanya, aku sendiri yang muda. Iya Sekum. Jadi mau tidak mau saya sangat istilahnya apresiasi dan menghormati almarhum Bapak. Aduh, Sampai terima kasih. sekarang ingat. Iya. Lagi ketemu ambek anak. Iya, saya baru tahu cerita ini meskipun udah lama cerita apa kenal Sekum tapi baru diceritain ini. Kamu masih kecil pada waktu masih popoan nggak salah. Iya, 91. Iya, Sekum masih kuliah itu. Oh iya lagi. Oh gak popoan ya. Iya. Ya gitulah ceritanya aku. Terus kenal kemudian Gapensi. kemudian gantian ya. Saya yang diajak Sekum. Oh iya. Iya. Ya sebagai supaya nyambung tali silaturahmi, Iya. aku tak nyoba komunikasi dengan anaknya Pak Bekti. Iya, Sekum. Ayo, Terima Mia. kasih banyak ya. Kalau longgar bantu kita di Gapensi Jawa BPD. Terima Mau kasih. nggak kamu? Mau, alhamdulillah. Atas cerita dan kenangannya yang baik atas Ya, ayah saya. itulah kira-kiranya. Pembukaan ini dari Pembukaan. Sekum ya. Siap.
Ini hari ini kita temanya ini cukup menantang. Jadi Apa itu? dinamika LSBU di Indonesia yang seperti tahu kita kan peraturannya berubah-ubah. Untuk mengawali bincang kita siang hari ini, pertanyaan pertama sih Bung. Mengapa di Jawa Timur ini membentuk atau ada LSBU sendiri? Padahal kita semua sudah tahu bahwa ada LSBU GKB di pusat. Mungkin bisa dijelaskan latar belakangnya, Bung. Ada beberapa pertimbangan, Pak. Yang pertama, Mbak ya. Mia ya, aku panggil Mbak. Aku pernah panggil Mbak ya, karena di podcast maka aku harus sopan titik manggil Mbak. Gak perlu ya? Juga gak apa-apa. Mia. Jadi pertimbangan pertama, anggota GPNC ini kan tersebar di seluruh Indonesia. Semua provinsi, kabupaten, kota itu ada semuanya. Pada waktu itu kan memang pengurusannya terpusat di Jakarta semuanya. Dan pada waktu itu kan booming juga pengurusan pada kesana semua, sehingga numpuk, berkas-berkas itu numpuk di mana-mana. Nah, dengan menumpuknya ini otomatis kan waktu dibutuhkan untuk penyelesaian ataupun koreksi-koreksi kan butuh menjadi lebih lama. Lebih lama. Sering kami mendapatkan istilah komplain, pertanyaan, dan kami sendiri hanya bisa menyampaikan komplainnya beliau ke teman-teman itu ke pusat. Akhirnya dengan segala macam pertimbangan pada tahun kemarin kami di kantor Surabaya sini, BPD GKPNC, kebetulan pas pada waktu itu Pak Sekjen, Pak Ruslan, dan Pak Abo datang ke Jawa Timur dalam rangka untuk urusan GKPNC yang lain. Di situ timbullah pemikiran bagaimana kalau GKPNC Jawa Timur, yang kota-kota gede ini Jawa Timur, DKI, terus Jabar, mendirikan sendiri. Karena apa? Anggota kita cukup banyak. Betul. Cukup banyak, sehingga kalau ada sesuatu itu bisa langsung ditangani dengan cepat. Pada waktu itu kami juga berpikir, persyaratannya apa? Persyaratan untuk mendirikan LSBU. Berat. Kok berat kenapa? LSBU itu berubah badan usaha, PT. Artinya apa? Kalau PT itu kan harus memulai dari awal semua, dan orientasinya kan juga mengarah ke arah sana. Padahal kita kan organisasi, Pak. Ya. Pendidikan akte perusahaan, membuat akte itu juga nggak gampang, karena kita kan beda beda kaplingan organisasi sama badan usaha beda. Terus segala macam pertimbangan kami minta gambaran apa aja. Di samping persyaratan, biayanya juga ada, ini sekian, personil juga ada. Karena kalau sudah mendirikan PT, itu harus kita cari pemasukan supaya bisa menghidupi PT ini. Nah, kasih gambaran, orientasi pendapatan kita segini, pengeluaran kita harus segini, ini supaya kita masih bisa eksis. Akhirnya setelah beliau pulang, kita diskusi dengan KSB. Ya apa gini, kita kalkulasi, masih sanggup nggak kita kayak gini? Ada biaya kurang lebih ya segini, ini bisa diambilkan. Terus pertimbangan yang kedua, saya masih ngambang pada waktu, Mbak. Iya. Masih belum. Pertimbangan kedua, dengan majunya segala informasi secara terbuka semua lewat medsos, informasi digital semuanya, sehingga pertemuan di sekretariat ini yang tadinya rutin diadakan macam-macam, semua bisa diatasi dengan medsos, dengan email, semuanya dengan Zoom macam-macam. Sehingga kegiatan kita yang tadinya cukup padat ini secara mau tidak mau harus bisa menyesuaikan dengan ini, sehingga sekretariat ini sepertinya kegiatannya kurang maksimal. Dengan seperti itu akhirnya melihat kantor kurang ini, kami berpikir
gak pantas ini kantor kok gym gedenya kayak gini. Kurang Apa banyak caranya? kerjaannya. Kurang kerjaannya. Walaupun kerjaan kita sebenarnya cukup banyak, tapi Sudah ya semua banyak. diselesaikan dengan apa namanya media sosial itu sudah cukup, dengan Zoom aja sudah bisa semuanya bisa diatasi. Memang ada beberapa iya. beberapa case yang kita harus datang, mereka harus kita undang. Nah, dengan tergerusnya segala macam aturan itu, akhirnya teman-teman di sini kami berpikir, ini kan kita proses operasional jalan terus. Dari mana kalau kita nggak dapat? Dari KTA sendiri kan, ya untuk KTA sendiri kan juga istilahnya ya kurang enak lah. Masa organisasi hanya mengandalkan KTA aja sendiri, kan harus cari poin, mencari sumber yang lain. Kita coba kita tangkap LSBU ini, kita buat dengan segala macam persyaratan. Hampir setahun kita. Wih, memenuhi persyaratan tersebut ya. Karena apa ya, memang beda tempat antara organisasi dua badan usaha ini. Sehingga kita bikin NATO, NBWP, macam-macam karyawan semua lah, orientasi bisnis. Dan alhamdulillah pada bulan Oktober kemarin kita berdiri sah. Proses selanjutnya proses untuk berdiri, tapi kan belum bisa beroperasi. Oktober 2024 ya Pak Ya. ya Sekum. Harus dapatkan lisensi. Nah, lisensi ini PR lagi buat kita. Yang buat mengeluarkan lisensi itu adalah LPJK. Proses lagi panjang, Mbak. Jadi kita sering komunikasi dengan, ya kebetulan alhamdulillah kita banyak dibantu dengan Pak Agus Gendro. Kebetulan Pak Agus Gendro itu kan juga wakil kita di LPJK, diarahkan gini. Kita bertiga Pak, dengan DKI, dengan Jabar ini mendirikan bareng-bareng. Kita saling komunikasi semuanya, melengkapi persyaratan juga cukup panjang. Keluarlah lisensi. Belum lagi, masih ada tugas lagi yang lain. Padahal lisensi tadi sudah tapi kita belum bisa operasional. Sistem kita kan masih belum diuji coba. Coba disaksikan semuanya. Oke, deal. Nah, setelah itulah kita beroperasi pada bulan November ya. Iya, November 2024 berarti ya. Sudah masuk. Nah, sekarang kita dengan beroperasionalnya itu juga ada tuntutan lain. Dari ketentuan dari regulasi itu kita harus memiliki sertifikat CAN. Nah, itu juga nggak gampang lagi. CAN itu cukup ya, bukan energi dan macam-macam lah wis pokoknya. Tapi apapun harus kita penuhi semuanya. Alhamdulillah kita sekarang sudah proseskan, ya kurang lebih bulan depan kayak terbit kita sudah sertifikatnya CAN. Karena kalau tanpa itu kita nanti tidak bisa beroperasional langsung. Itu ya semuanya. Nah, sekarang kita berpikir dengan PT ini supaya kita istilahnya kayak perusahaan ya, tetap jalan eksis, ya harus berusaha lah. Ya caranya kita tidak boleh menunggu sekarang ini, kita harus jemput bola ya. Ya, sama perusahaan lah, badan usaha. Jadi seorang direktur, jadi seorang direksi harus gimana cara nyari proyek. Harus kreatif ya, kreatif cari proyek ya, perusahaan. Kalau ini ya cari nasabah gimana caranya. Betul. Kira-kira itu landasan belakang. Jadi kita dengan bukan main ini. dengan perjuangannya. Ya, dengan adanya LSBU ini ya kita sudah sekarang organisasi kita di Jawa Timur, kantor kita ya sedikit banyak sudah mulai lagi. Ada istilahnya ada kesibukan buat sekretariat. Dari segi yang lain juga ada tambahan. Ya, betul. Organisasi juga seneng bisa membantu anggota-anggotanya lebih mudah. Iya, karena memang dekat kan. Ya, lebih dekat ke anggota. Kalau dulu mungkin ngurus LSBU ya sampahnya di tempat kita di KPNC itu wangel. Alhamdulillah sekarang sudah berangsur tidak angel. Sudah angel. Dalam waktu 1x24 jam insya Allah itu sudah terbit. Wah, hebat. Itulah kira-kira Mbak gambaran awal kita kenapa harus kita berdiri Jawa Timur, karena kita banyak teman-teman di Jawa Timur ini yang membutuhkan informasi. Betul, itu tadi jadi mendekat
atau menjemput bola ya teman-teman yang ada di daerah Jadi kita terutama. ada Jawa Timur itu aja seluruh Indonesia yang mau. Makanya kita bertugas sekarang ini seperti perusahaan. Iya apa carane LSBU Gamana di Jatim ini dikenal dan cepat proses. Ya apa caranya itu aja. Kalau boleh tahu udah berapa itu Skum sekarang ini LSBU yang ada di Indonesia ini kira-kira? Ada 22 kira-kira. Berarti Yes. masih kurang itu ya berarti atau Ya, ini perbandingnya 22 itu mana, Mbak? Agak gak merata gitu loh. gitu. Mana yang canggih untuk menjemput bola itu dia yang akan dapat. Ini yang akan kita baik. kejar sekarang ini. Ya apa caranya kita bisa mendapatkan yang istilahnya pemohon yang cukup banyak. Karena dengan pemohon banyak ini kan juga banyak. Ya, Bisa membantu teman-teman, bisa membantu kita sekretariat. Ini milik kita bersama semua. ya, dampaknya besar ke LSBU dan KPNC. Badan usaha. Terus lantas gimana menyikapi semakin banyaknya tadi LSBU yang bermunculan itu? Ya, tadi sudah Bagaimana kesebut ya. Gamana Krida Bakti Jatim ini? Tadi sudah kesebut, berarti artinya dari 22 LSBU yang ada yang mendapatkan lisensi, Ya. kita juga harus bersaing. Kita ini sudah bukan seperti lainnya organisasi lagi. Badan usaha yang istilahnya mensupport organisasi. Jadi beda, ada beberapa LSBU yang sudah murni LSBU ada, tapi kita tetap orientasi tetap organisasi. Jadi cara mengatasi, kita ini punya perwakilan di seluruh Jawa Timur. Admin kita di Jawa Timur, jadi pemohon misalnya di daerah, kalau butuh sesuatu bisa hubungi ke admin kami di daerah masing-masing. Jadi mengaktifkan BPC istilahnya begitu ya. KPNC mempunyai potensi seluruh kota kabupaten di Jawa Timur. KPNC Jawa Timur ya punya. Nah ini setiap saat kita adakan pelatihan. Workshop lewat Zoom, lewat tatap muka. Terakhir kita kemarin datangi Perkorwil Mbak Mia. Karena di sini aku mau jaim nyelom ya. Jadi kemarin kita datang Perkorwil. Sambutannya juga mereka juga senang ya, Skum, karena kan iya mereka juga punya kesempatan untuk datang, kita tanya kesulitanmu apa gini apa. Aku butuhnya kayak gini. Masalahmu apa? Kita diskusikan. Betul. Karena pemohon badan usaha itu kan pasti akan kalau misalnya bisa lewat website atau bisa, tapi datang ke perwakilan kami di daerah-daerah juga bisa. Lebih baik bisa ada komunikasi. Bisa tanya jawab juga. Artinya kita tidak lepas dari semuanya itu tetap berusaha ya. Kita sekarang sudah ngacu bahwa kita harus mawas diri. Tidak bisa kita menunggu orang datang, itu tidak bisa sekarang. Kita yang datang ke sana cari kamu datang ke sini, masuk ke kami, ini ada gini, plusnya kayak gini. Ya, sistem marketingnya berarti juga melalui BPC tersebut juga. Kita fungsikan. Nah marketing itu ya otomatis marketing juga mendapatkan hasil dong. Betul. Tetap ada hitungannya, tetap ada semuanya. Kita kesepakatan bahwa yang masuk sini, biaya sini, biaya kita nih Mbak. Iya. Sama semuanya, sudah di satu ketentuan. Satu tarif ya. Nggak bisa dikurangi, nggak bisa ditambahi. Sudah tarif, kalau ada ditambahi gitu, kita yang kena sanksi. Artinya satu tarif. Jadi satu tarif. Perkara nanti satu tarif hasilnya gimana, nanti dihitung lagi. Jadi kita ngelepas promo itu satu tarif. Satu tarif, sudah tarif hitungannya kita. Ya. Sama semuanya. Cukup kompetitif berarti ya. Bisa dilihat, dicek di website. Dengan LSBU yang lain pasti, ya cukup kompetitif pasti, berarti GKP Jatim ini. Kembalinya nanti bisa diatur kemana. Jadi admin nanti di BPC itu juga dari tarif yang ada ini nanti ada bagiannya untuk mereka semuanya. Jadi ada tambahan lah. Bisa ditanya ke semua teman-teman.
Iya, iya. Makin banyak punya pemohon, makin banyak hasilnya. Ya sesuai dengan prinsip usaha ya. Bisnis Iya. itu tadi Iya, makin bisnis tadi. banyak makin yang Iya, jadi kita makin juga banyak, sekarang makin juga yang istilahnya ya kita berpacu itu. kumpulkan juga makin banyak. Tapi kami merasa masih belum, istilahnya sama ini masih belum bisa maksimal. Karena apa? Dari anggota Gapensi Jawa Timur yang ada saat ini, Mbak, kurang lebih 1.100, 1.200. KBL yang masuk ke kita baru 1.600, 1.700 KBL pemohon. Mohon, artinya apa? Dari 1.100 ini kalau minimal satu badan usaha punya 2 atau 3 lah. Ada 3.000 pemohon. 3.300 ya. Ini kita masih baru 1.000. Ada beberapa yang belum habis masa berlakunya, ada yang ngurus di tempat yang lain, yang karena waktu itu masih terkenal bahwa ngurus di tempat kita angel. Sekarang bisa dibuktikan, satu hari bisa jadi, Mbak. Ya, Asal 5 komponen yang kita penuhi, yang diminta itu penuhi. Ya, asal pemohon juga lengkap persyaratannya. Ya. Kalau misalnya nggak Langsung lengkap pun, pemohon silakan datang ke kita di seluruh cabang-cabang mana. Langsung dibantu ya. Tak bantu. Kurangmu apa? Jadi full support. Nah, kurangmu apa dari 5 komponen? KP misalnya, udah ini ada tim kita, audit kita ngurus di sini. Nek larang ngomong, nek murah aja ngomong. Ngomong KP, alat udah ada petugas kita yang ngurusi alat. Kalau kamu udah punya alat, tak golek no sampai input data macam-macam sampai dapat semuanya. Iya. Jadi 5 komponen itu apa aja 5 komponen tuh? 5 komponen itu yang pertama dari Mbak. Ada telepon, telepon. Usah. Nomor 1, nilai penjualan tahunan. Ini artinya pengalaman, Mbak. Pengalaman. Kalau K mungkin nggak seberapa nggak seberapa signifikan penukan asal nggak ada pengalaman pun bisa saya tertulis pengalaman apapun disertai berita acara. Kemudian M, kelas M itu harus ada pengalamannya minimal 2,5 M. Kalau kelas B di atas 50 M. Penilaian penjualan. Penjualan tahunan. Nah, pengalaman ini kalau rata-rata yang butuh support kita itu adalah kelas K. Kecil. Kalau butuh apa-apa pengalaman, coba kita diskusikan. Jadi pemohon ini pokoknya datang kurang apapun, gak usah ragu-ragu. Aku hanya punya gini. Bisa dibantu nggak? Itu tadi yang saya bilang full support. Gimana caranya supaya bisa SPU itu bisa diterbitkan dan sah sesuai dengan keinginan pemohon. Persyaratanmu 5 komponen itu sah. Yang kedua kemampuan keuangan. Itu juga ada persyaratan, semua sudah ada. Serwet. Bilang kalau aku nggak punya KAP, Pak, mungkin bisa punya KAP. KAP-mu di sana harganya berapa, mahal misalnya. Coba di tempat kita ada sini. Kalau mampu ambil. Jadi terserah, mereka bisa ada pilihan-pilihan. Ya, ada pilihan-pilihan. Wah, itu semestinya pemohon tuh seneng itu kalau pengajuan seperti itu. Iya. Makanya kita berupaya, Mbak. Kita sekarang ini juga istilahnya ya harus berubah lah mindset kita. Betul. Membantu ya tugasnya kita juga biar tambah greget. Anggota-anggota kita sudah ada manfaatnya menjadi anggota Gapensi. Jadi semakin aktif ya. Gitu. Yeskom, ya. Masalah ketersediaan tenaga kerja sudah kita siapkan. Oh ya, sampai seperti itu. Ruangan ini juga sudah ada. Gedung ini ruang kerja Gapensi. Ini kelasnya ini. Ini kelasnya ini. Ini di sini Gapensi, Mbak. Gapensi, di baliknya Gapensi. Siap sedia membantu. Tuh, sekarang aku minum dulu ya. Monggo Skum. Saya tak juga minum. Oh maaf ya, mestinya harus gini ya, biar kelihatan simbolnya ya. Oh iya. Tak boleh gini. Diulangi. Terus yang keempat,
kemampuan peralatan sudah kita juga sudah siapkan. Misalnya nggak punya dukungan alat, aku nggak ada di mana, sudah datang aja ke sini. Itu tugas kami ini apa sampaikan. Termasuk komitmen penerapan SMAP. Itu dari perusahaan sendiri itu harus buat itu. Buat, iya. Kalau nggak bisa buat, silahkan datang ke kita, tak buat. Dibantu juga. Bantu juga. Iya. Ini. Itu khusus kalau penerapan SMAP ini dari kita ini kan khusus untuk Pak. Istilahnya yang pemohon yang baru pertama kali pertama kali sehingga cukup penerapan SMAP. Tapi kalau perusahaan tersebut sudah perpanjangan, ya ngurus sertifikat. Nah kalau butuh yang bisa ngurus di mana, kami juga sudah siapkan semuanya. Jadi apapun kondisinya, 5 komponen tersebut kami sudah siap semuanya. Jadi badan usaha datang memohon duwe kita, ya sudah ayo duduk sini, kalau butuh mau apa tak siapkan. Hebat ya Skom. Salah satu cara untuk menarik. Iya. Nah, dari sini dari mulut ke mulut dan akhirnya betul, ya memang butuh waktu karena awalnya kita kan sudah kalah dia ngurus di sini soal suwe banyak ini kalah di situ, tapi akhirnya kita kan juga berbenah sendiri, bisa dibuktikan sekarang ini kita cepat ya, bisa dibuktikan. satu kali 24 jam itu ya, di antara para konco GJ kalau mau mengajukan SPU segera bisa ke GKB Jatim. Termasuk Mbak kinerja intern kita, petugas-petugas kita, TTP, Abu, ini sebelum melaksanakan penugasan, kita tawari di grup itu. TTP, minggu ini siapa yang mau penugasan? TTP itu apa Pak? Tim peninjauan ya Pak ya? TTP kita, admin kita di. Iya. Dan itu kita bagi 3 sesi. Jam pagi, jam siang, jam malam. Kenapa ada jam malam? Kita kan nggak tahu pemohon itu masukkan malam apa enggak. Jangan sampai kalau kita masukkan malam baru besok kebuka. Kilat ya Pak ya? Kilat ya Skum ya? Jam berapapun masuk. Langsung tertangani, langsung tertangani. Nah, di situ kita tawari. Siapa yang mau bertugas pagi? Siapa yang bertugas siang? Siapa yang bertugas malam? Sampai seperti itu, bagus itu Skum, iya. Dari situ mereka yang di grup ini kalau ingin cari kesibukan, ya sudah kamu centangan semuanya. Tapi jangan konsekuensi kalau kamu melanggar ini, kamu tak peringatkan. Ada sanksi Mbak. Oh ada sanksinya juga. Sudah nggak tak kasih penugasan. Ya karena kita kan juga istilahnya ya tadi nggak mau ada yang konsekuen sama tadi sama tangannya pagi siang atau malam. Ada begitu pemohon masuk pagi ya sudah, nanti yang urutan yang 1, 2, 3 ini yang pertama ini yang dapat penugasan berikutnya. Apabila sehari kita mendapat 15 badan usaha masuk, yang nyentang 20 misalnya, ya hari ini yang 5 itu nggak dapat, ya cepet-cepetan lagi Mbak di situ Mbak. Kon cepet tapi kalau nggak konsekuen ya tak centang nanti. Terus kita coret. Abu juga gitu. Pemutus juga gitu. Siapa yang mau? Ya. Pernah ada kejadian HP-nya nggak dibawa. Wah itu. Ini kan notifikasi di sini semuanya Mbak. Ya dapat teguran lah. Tinggalan. Iya. Sebelum ada aturan dapat teguran. Aku nggak mau seperti kayak gini. Karena apa? Pemohonmu pernah dikomplain aku. Jadi harus gerak cepat untuk melayani itu. Wah ini lengkap sekali nih pemaparan dari Skum ini. Sebenarnya nih pertanyaan selanjutnya nih, apa nilai plus yang ditawarkan GKB Jatim jika kita memproses SBU melalui GKB Jatim ini? Ini salah satunya sudah dijawab sama Skum. Jadi full support, dibantu 1 sampai 5 itu tadi. 5 sudah. Harga juga sama dengan yang lain. Betul. Wes gak ada persaingan. Bisa di tempat yang lain harganya lebih mahal. Iya. Bisa juga kita nggak nambahin Mbak. Nggak ngurangin nambahin, sudah harga sama. Cepat, bisa dibuktikan.
Ya sesuai motonya ini. Foto. Motonya apa sih Kum? SBU ini tadi? Terus api-api pokoknya. Murah. Api-api cepet Murah, mudah, Udah cepat. Iya. Nah, mudah itu artinya kalau kamu nggak bisa menyiapkan peralatan, kami siapkan. Betul, yang itu tadi memang Ini sudah Bapak full Polri, support. siapkan Iya. semuanya. Cepat ya tadi, selama persyaratan sudah lengkap akan langsung Bisa digarap. diterbitkan. Iya. Bisa diterbitkan, itu aja. Dan kita sudah bisa menerbitkan dari beberapa daerah di luar Jawa Timur aja. Jadi itu tidak tidak melulu Jawa Timur ya. Enggak, Di mana saja di bagian di Indonesia ini boleh mengurus di LSPU GKP Jatim. Nah, masalahnya sekarang kita hanya diberi batasan. Kita hanya kelas M sama K plus spesialis baik. saja. Yang B ditangani pusat. Oh baik, iya. Jadi walaupun kita sama-sama LSPU, tapi kita hanya punya kewenangan kelas M, Sama K. K dan spesialis. Tapi kalau ada kelas B masuk, ya kami kawal Kawal di anggota pusat, kita yang di Jawa Timur, tapi yang di tempat yang lain kita nggak bisa ngawal. Karena semua itu kan sistem online semua, Pak. Iya. Wah, jadi kita nggak perlu datang sini, tapi kalau perlu konsultasi datang ya silahkan. Semuanya online sekarang. Sama sarungan pun Nggak kelihatan nggak kalau online. bisa ngelebokno, plung. Nggak kelihatan. Iya. Baik, Sekum. Yang berikutnya ini Sekum, bagaimana tahapan proses permohonan SBU pada LSPU Gamana Krida Bakti Jatim? Apakah sama dengan LSPU yang lain atau bagaimana? Saya rasa sama ya, Sekum ya. Atau Podo. ada istimewanya? Podo, Oh, aturannya itu podo. Oh, sama, iya. Ya itu Kalau tadi enggak, melengkapi persyaratan itu tadi. Kalau ndak podo, berani ngambil risiko. Nah, ya itu dia. Iya. Itu ada ya? Ada, sudah terjadi. Dibekukan. Nah kalau dibekukan itu otomatis ya kita nggak bisa beroperasional. Nggak bisa bekerja. Tapi Iya. ya sudah, kita nunggu masa waktu pembekuan ini berakhir. Tapi iya. selama berakhir ini kita dimintai macam-macam lah, berat lah, Mbak. Iya, ya Mengurangi jangan pengeluaran. sampai berarti ya, makanya itu Artinya kita juga tetap harus membantu, tapi tetap dalam koridor. betul. Nomor 1 tahapan itu, Pak. Mbak mana? Nomor 1, kamu untuk mendirikan badan ngurus LSPU itu aktenya harus sesuai dengan KBLI yang kita ajukan dari akte. Iya. Asal muasalnya itu akte. Jadi akte itu harus semua tercantum. Udah bagus ini. Jadi sebelum pemohon masuk ini akte kita periksa dulu. Kalau nggak ada KBLI yang kita butuhkan, urus segera Kak. Bisa, ya. Nggak bisa. Setelah itu Masuk portal perizinan, input semua data yang diisi. data yang tadi. Jadi, terakhir jangan lupa klik GKP Jawa Timur. Pastinya. Itu ada banyak pilihan. Iya. Terserah, jadi pemohon itu diberi kebebasan kemana aja. Secara emosional, anggota KPNC yang milihnya ke GKP Jatim. Teman-teman Jatim juga kami harapkan juga milih ke Jatim. Karena apa? Komunikasi kita juga lebih gampang Lebih kalau ada gampang, apa-apa. lebih dekat. Seperti kamu kemarin malam-malam hubungi aku, tak terima malam-malam. Masalah yang tak terima, coba kena kebetulan gak turu, Mbak. Tapi nek turu gak tak terima. Jadi apapun kondisinya, kita tetap melayani, jam berapapun kita layani. Mungkin Sobat GC bisa melihat di tampilan layar ya, Mas Admin ya, sudah ada pemohon portal perizinan DTP seperti yang dijelaskan dengan gamblang tadi oleh oleh Sekum. Abu pemutus, kemudian terbitlah SPU. Ya, jadi setelah portal perizinan, biar semuanya terpenuhi, klik sekali lagi klik GKP Jatim. Kami bantu sepenuhnya apabila ada permohonan. Jadi sebelum klik, silakan teman-teman pemohon kalau misalnya ada kesulitan, terbuka untuk komunikasi dengan tim kita di seluruh Jawa Timur, dimanapun terserah. Wah itu sudah nilai plus itu malah, Harapan bukan kami plus seperti lagi itu. ya.
Ya Sekum. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir nih. Tipsnya apa Sekum bagi pengusaha atau pelaku jasa konstruksi ini dalam mengurus perizinan khususnya SBUJK ini? Apakah sama atau bagaimana? Tip ngurus. Tipnya sebetulnya telaten. Karena apa ya? Yang dibutuhkan sekarang itu cukup banyak. Seperti tadi 5 komponen itu. Dan semuanya itu membutuhkan energi plus minus macam-macam ya. Yang disambati arek-arek saiki itu kondisi sekarang ini adalah masalah SKK. Teman-teman yang kelas K ini sering menyampaikan keluhan. Persyaratannya itu harus mempunyai tenaga ahli yang berpendidikan sesuai dengan ketentuan. Ya. Ini rata-rata belum terpenuhi di situ. Rata-rata seperti itu. Jadi sambatnya seperti itu rata-rata. Ini bayar. Jadi belum dapat apa-apa sudah. Sertifikat. Tapi apapun, karena ini kemampuan kita di sini, ya harus kita penuhi. Kalau nggak kita penuhi, ya kita nggak bisa bergerak. Kalau nggak bisa bergerak, terus apa? Ya nggak jadi memohon atau mengajukan SPU tadi ya. Jadi kita ini sebetulnya kembali lagi tipnya harus paham terhadap situasi yang ada ini, mencari masalah dan menyelesaikan masalah. Mencari masalah dan menyelesaikan masalah. Coba dibayangkan aja deh. Kita kalau nggak cari masalah artinya konotasinya positif ya. Kalau nggak mencari masalah, ya akhirnya diem aja di rumah. Apa yang terjadi? Ya karena nggak berkembang kemana. Ya betul. Cari masalah. Misalnya dari segi saya dapat proyek misalnya. Ini kan artinya ya asalnya nggak masalah, tapi bisa sekian dengan masalah. Kenapa? Selama perjalanan ini ternyata kita kekurangan termit, kekurangan C10. Kan bingung Pak. Yang tadinya aku diem-diem, sekarang aku nggak ada proyek. Ternyata C10 ku kurang tuh kan ya terminku gak lancar misalnya. Aku takain ke sana. Akhirnya aku yang tadinya ada C10 karena nggak ada, akhirnya nggak terhambat. Pinjam kanan kiri selesai lagi sampai proyek selesai beres, masalah beres toh ya. Terus apa mana kamu kan cari masalah lagi nanti gitu lagi ya. Masalah lagi termasuk ini juga ini sama, jadi kita mencari masalah untuk mencari penyelesaian hidup ya. Ini juga dengan regulasi ini kan juga masalah buat kita. Regulasinya ini berubah-ubah sehingga harus terpenuhi semuanya. Kita harus memenuhi semuanya ini. Ini tantangannya ini tertantang sekali gitu ya. Akhir-akhir ini di negara ini. Akhirnya apa? Yang mungkin tidak telaten atau punya bisnis yang lain, aku udah tidak mau. Itu banyak kejadian begitu. Anggota kita melorot, Mbak. Melorot banyak ya, Pak? Melorot banyak. Awal-awal saya masuk Gapensi dulu bisa 6.000 masuk di bendara umum dulu itu 6.000 badan usaha ya. Dan sertifikat semua yang megang waktu itu Gapensi, LPJK daerah semua. Sekarang kan pusat semuanya, asosiasi pusat sekarang. LPJK hanya sebagai regulasi aja. Jadi 6.000 sekarang 1.100 menurut agak Mbak. Artinya apa ya? Sudah mereka itu sudah tidak menjanjikan bisnis di sini. Ya tersaring dengan sendirinya sebelum. Ya, tapi ya seperti saya ini kan bisanya di sini. Ya sudah, aku tak telateni apapun kondisinya. Ya tak telateni. Jadi tips dari Sekum adalah telaten ya Sekum ya. Telaten dan segalanya itu tadi. Telaten, jangan menyakiti orang lain. Jangan menyerah juga ya jangan tadi. Menyerah, artinya rezeki itu nggak ada yang Pak, tertukar. Sudah,
Tapi kalau waktunya, apapun yang terjadi kalau waktunya Ya, garisnya, belum. ini nggak iso. Tapi kalau sudah rezekinya, tidur pun lah, sarungan pun di rumah, Rezeki udah dapat datang. rezeki. Itu sudah terbukti di mana-mana itu. Jadi kalau katakan kita waktunya belum bisa, tak perlu saya sudah, kita tidak usah mengersuloh. Syukuri aja lah itu. Iya, alhamdulillah selalu. Syukuri. Alhamdulillah. Karena ada sesuatu yang nggak mampu di situ kita nanti. Nggak akan mampu tuh. Kamu takut tak terus ke sini, aku nggak akan mampu. Dengan punya perasaan seperti kayak gitu, aku tenang. Ya sudah. Gak gerundel lah. Terus gak gerundel. Ya, Tapi kita dikaitkan tetap dengan jalan. Nggak boleh menyerah. Wah, jadi saya ini mendapat pencerahan ini selain mengurus SBU di GKP Jatim ini juga pelajaran hidup itu tadi. Ya, aku Sekelumit belajar dari pengalaman. almarhum bapak itu. Bapakmu kan juga ngajarin kan gitu. Aduh, gitu ya Sekum ya. Jadi gitulah. Jadi kita ya saling-saling sama sesama itu ya tidak boleh menyakiti. Gini gak oleh lah wis. Soponoe trimon itu. Siap. Juga kita juga berusaha semaksimal mungkin. Ya apa SBU ini kita bisa jalan Dengan baik. yang baik dan cepat. Yang lain bisa smooth. Ya kalau dihitung dari kelas provinsi sih, kita sebetulnya bisa dibilang enggak, bukan yang api lah, Yang terbaik. api lah. Tapi kan kita nggak bisa melihat itu, nggak boleh puas diri. Kita harus lihat atasnya lagi. Lawan kita itu nasional, Mbak. Kelas nasional yang notabene dia sudah punya jaringan di mana-mana. Lah kita Jawa Timur kan jaringan di Jawa Timur toh. Jawa Timur. Ya apa caranya tantang kita bisa lebih baik lagi di atas. Yes. Ya. Untuk kelas provinsi kita sudah ya bisa dibilang bersyukurlah walaupun di situ sama masih jalan terus. Ya, semoga LSPU GKB ini Iya. bisa bertahan dan meningkat terus prestasinya. Ya dari di situ ya harus imbangi. Kinerja kita juga harus baik. Nah, sampai itu tadi tak list itu Mbak. Siapa sih mau bertugas ini, siapa bertugas. Kalau ada apa-apa segera Ya. hubungi. Detail. Gitu kira-kira. Ya, Tak minum dulu. Iya, monggo. Kalau mau dikedapi ya monggo. Apa? Kalau mau diicipi. Enggak. Suara. Aku tadi dikasih lontong pecel seneng. Cocok suun ya. Sama-sama. Mungkin cukup sudah penjelasan Pak Sekum. Nah, mungkin kita bisa lanjutkan di sesi berikutnya, sesi tanya jawab. Mas Admin mungkin bisa dibuka. Silakan bagi Ibu Bapak Konco GJ yang memiliki pertanyaan bisa langsung di chat. Oh, ini sudah ada satu aja. Yang lain belum? Ini kita nggak dikasih ini ya, nggak usah ya. Bacakan ya. Oke, silakan. Ya. Dari Pak Muhammad Alifi, ada isu-isu terkait SBU yang dicabut karena SKK Tenaga Teknik Badan Usaha yang tercabut karena tidak sesuai dengan banyak hal. Apa yang perlu dilakukan oleh badan usaha untuk tetap bisa menjalankan badan usahanya? Ada Banyak hal. SKK-nya tenaga teknik badan usaha tersebut itu dicabut karena nggak sesuai dengan banyak hal. Ini apa Pak? Mungkin ya Apa? Banyak. mungkin ya dicabut Karena ada data tidak sesuai atau seperti itu. Semacam itu. Jadi apa yang perlu maksudnya bisa juga. harus Maksud apa itu, badan usaha? dalam pengisian data-data dari SBU di SKK tersebut ada yang tidak ada kesesuaian. Kekeliruan atau memang ada Ya, tidak kesesuaian? dua hal. Oh, Dua hal. Kekeliruan yang bisa terjadi. Atau ya istilahnya jiplak atau gimana caranya itu aman. Itu bisa terjadi.
baik iya iya. Jadi ya semua itu ya kembali ke badan usaha. Badan usaha ini seperti saya bilang di depan bahwa untuk mendapatkan SKK untuk golong-golongan yang kecil ini kan agak kesulitan tadi tuh. Jadi kita juga harus mawas diri. Kalau gini ini apa juga dibantu? Kalau sudah ada persoalan Kalau di Jabar juga nggak bisa bantu, tapi untuk menganu lagi kita bisa. Untuk menghidupkan lagi. Ya harus diganti Mbak, karena itu kan sudah ketentuan. Mereka kan sudah terbukti. Cabut itu pasti ada dasarnya. Melanggar ini, nggak tahu itu nomornya sama atau apa, dan dibuktikan loh. Apa gitu kira-kira pertanyaan Mas Alfi? Iya. Ini nggak bisa bicara ya, hanya tulisan aja ya. Bisa. Ya? Bisa. Pasang. Mas Alfi. Halo. Mas. Nggak nyambung. Belum unmute. Terima kasih Pak Poko. Ini Mas. baru dibuka oleh host. Oh iya, siap. Apa Iya. kabar? Baru bisa bicara. Iya. Hmm. Terima kasih. Jadi yang maksudnya itu banyak hal, memang banyak hal, mungkin salah pengisian atau memang di tengah-tengah perjalanan sudah jadi SBU-nya tapi SKK-nya tercabut. Karena isu-isu yang sekarang lagi berkembang itu ada beberapa lah SKK yang tercabut, akhirnya ngefek ke SBU. Nah, kira-kira kiat-kiat apa yang harus dilakukan BU ini untuk mempertahankan badan usahanya? Mungkin itu, Oke. Pak Koko. Mas, jadi gini, sering kejadian itu kita menerima permohonan SBU itu dari badan usaha itu dengan segala macam itu ada pengajuannya SKK. Nggak tahu SKK ini asal dari mana. Bisa sewa, bisa pinjam. Nah, kita mendapatkan itu ternyata SKK kita itu sudah tercatat di tempat badan usaha yang lain. Atau pada waktu kita mengajukan badan usaha itu masih free, nggak tahu mendapatkan dari mana, sudah terbit sama pemiliknya ini yang asli ini mengurus misalnya, ternyata SKK-nya sudah tercantum di perusahaan yang pertama itu. Nah, sama regulator diberi ruang untuk mengurus itu. Yang punya SKK ini komplain, Pak, namaku kok tercantum di perusahaan ini, tapi padahal aku nggak punya persetujuan. Boleh kamu komplain, ajukanlah ke kami dengan bukti diri, foto, selfie, ijazah, SKK. Karena kalau untuk mendatangkan satu persatu itu kan repot. Jadi akhirnya dengan cara itu bisa kita lakukan, sehingga kalau memang sudah benar terbukti, buat surat pernyataan. Kalau surat pernyataan kayak gini, benar, oke, sudah benar. Yang bawa yang pertama tadi, efeknya yang jadi komplain. Padahal perusahaan yang pertama tadi itu kan sewa, mungkin bisa juga tak punya sendiri, atau bisa juga cara yang lain. Jadi seperti kayak gitu itu kan juga saya sendiri pernah ngalami. Sampai badan usaha saya itu dibekukan karena SKK kita dipakai orang lain. Jadi kalau menurut saya, kembali lagi kita juga harus komitmen dengan pegang istilahnya membuat surat perjanjian kalau kita nggak mendapatkan SKK. Surat perjanjian dengan para pemegang SKK tersebut. Kalau memang itu karyawannya juga surat perjanjian. Kamu tak pakai PJT di sini. Selama sekian tahun atau masa periode ini kamu tidak boleh melakukan pindah tempat apa. Itu juga bisa dilakukan, Mas. Jadi itu kalau punya karyawan sendiri, tapi kalau punya orang lain kita juga punya, minimal kita juga harus punya perjanjian. Nah, perjanjiannya apa ya? Silakan nanti bisa yang sama yang bersangkutan diomong. Kami juga di sini sudah menawarkan diri juga bahwa di tempat GKB Jatim ini juga sudah menyediakan tenaga-tenaga yang kira-kira
tidak bertentangan dengan yang seperti Mas Alifi maksudnya tadi. Di tempat kami juga sudah ada, Mia ini juga sudah bisa bantu kami dalam hal penyediaan tenaga kerja. Itu Mas Alifi. Ada Baik, ya? terima kasih penjelasannya Pak Koko, cukup gamblang, mungkin bermanfaat juga bagi teman-teman yang PU-nya mengalami kendala. Terima kasih Ya. Pak Koko. Di mana ini posisi? Lagi di Malang Pak? Ada tugas katanya. Ya. Iya, nanti sore baru meluncur ke Pasuruan nih. Oke, siap. Sukses ya. Iya. Makasih, Ya, terima kasih Pak. Mas. Matur suwun. Sama-sama Pak. Monggo sukses Ya, selalu, sama-sama Monggo, Pak. Mas Alifi. Amin amin. Ya Pak, siap. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Alifi. Mungkin ada pertanyaan berikutnya? Ada, Mas Admin? Kami tunggu. Assalamualaikum Pak Sekum. Dari siapa yang atasnya kepotong sih? Apa gebiar KPC tadi ada KTA itu. Yang ini mau tanya Nah, biaya baca apa tuh? KTA. Mau tanya biaya KTA sekarang kan sudah murah daripada di asosiasi lain karena ada gebiar Agustusan. Yang saya tanyakan apa tahun depan biayanya tetap murah seperti gebiar atau berubah? Pak Sekum mau dijawab. Yang pasti kalau di sana bisa, Mbak Mia, di tempat kita juga bisa. Ya. Ini kemarin kita sudah izin ke pusat, betulnya ketentuan ini berlaku nasional, tapi berhubung ada permohonan seperti ini, kita menampung aspirasi anggota. Yang lain kayak gini, masa kita sendiri, kita harus bisa berubah juga. Kita harapkan pasti kita ada gebrakan-gebrakannya apa caranya teman-teman dari badan usaha itu enggak keberatan masuk ke kita. Tetap tahu upayakan semuanya. Saya atas nama KSB tetap ada atensi perhatian terhadap ini. Sudah menjadi pokok bahasan. Sudah dijamin sama Sekum. Siap. Itu ya Pak ya, sudah dijawab. Kemudian sambil menunggu satu lagi nih. Ada berapa? Dari saya ini. Dari saya boleh ya? Boleh lah. Boleh tanya apa aja boleh. Jadi kan sudah ini kan sudah lama, cukup terkenal. Dan punya nama dan juga malang melintang di dunia perkonstruksian ini sebagai pengusaha yang lama gitu. Nah ini mengutip Twitter Indis ekonomi gitu. Dalam ekonomi sekarang ini dan peraturan-peraturan yang berubah terus saat ini, bagaimana menyikapinya itu bagaimana? Apa masih bisa dipertahankan atau bagaimana? Itu sebagai pengusaha. Kemudian kalau sebagai Sekum ini untuk mempertahankan anggota ini, paling utama ini apa Sekum kira-kira? Nomor 1, yang pertanyaannya masalah pribadi tadi Ya. Seperti tadi sudah tak singgung bahwa saya ini berusaha itu ya mengalir apa adanya aja Pak. Mengalir apa adanya. Saya tetap membuka istilahnya komunikasi dengan teman-teman, makin banyak teman, saya harus percaya itu makin banyak Rezeki. peluang. Rezeki juga bisa kan. Peluang kenapa? Kita ada sesuatu kebutuhan di tempat A misalnya, kita tidak punya. Aku tahu hubungi koncoku di sebelah sana. Insya Allah akan dibantu. Selama kita berteman dengan yang positif Pak ya. Jadi kita ini nomor 1 itu buka jaringan seluas-luasnya. Networking. Minimal itu teman. Aku datang ke tempatnya mereka, walaupun kita sapa. Datang saya sapa aja, datang aku ke sini, aku belum sempat mampir kapan-kapan aja. Aku tak ngopi-ngopi bareng ya sudah nggak ada apa-apa lah, wis ngomong-ngomong aja. Ya. Kita berusaha seperti itu, membuka pertemanan seluas-luasnya. Salah satunya tuh ya networking seluas-luasnya. Karena apa? Sesuatu itu pasti ada hikmahnya, ada
sesuatu yang bisa dibantu minimal ya sesuatu yang tak omong tadi itu loh. Ada konco, Ya makin ada solusi itu. makin banyak konco ya semestinya ya makin ya tadi menarik peluang itu tadi. Jangan menyakiti orang lain. Apapun kamu disakiti ya sudah doakan aja. Yang terbaik supaya dia nggak menyakiti aku. Ya. Yes. Walaupun aku disakiti misalnya sudah ya ngomel-ngomel aja nggak apa-apa. Tapi ya coba terus sudah diam aja ya sudah kita relakan. Ikhlas. Ikhlas kenapa kalau sudah ikhlas kita nggak sakit hati lah Mbak. Iya betul, betul. Nah misalnya aku disakiti aku nggak ikhlas ngomel lah sampai terkoma. Ngomel terus, Nah, bawa itu terus. apa artinya ngomel itu buat kita? Nggak ada. Ngomel sebagai dari doa. Benar nggak itu? Betul. Jadi salah satu tips itu tadi ya, networking. Kemudian jangan menyakiti orang lain itu. Ya. Terima ponoe, tapi tetap kita berupaya. Oh, with the flow ya, mengikuti Selamat datang. Tahu ini masuk apa tidak ini? mengikuti apa namanya aliran. Iya. Sudah pada tempatnya semuanya. Tetap berupaya semaksimal mungkin. Hasil apapun yang terjadi. Alhamdulillah. Trimon. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Trimon. Kok berhasil ya syukur, nggak berhasil itu ya Coba lagi. coba lagi. Sudah gitu. Sederhana banget. Ditelateni. Ya kondisi seperti gini ya kita telateni lah. Iya ya, networking telaten. Baik, Telaten. Sekum. Ya walaupun telaten itu berat, bisa ngomong, ngelakoninnya belum tentu bisa. Tapi berupaya lah. Iya, Sekum. Baik, Sekum ini Itu tadi. yang kedua tadi apa itu? Yang kedua. Yang kedua itu ini apa namanya mempertahankan anggota Anggota. KPFC selaku Sekum. Ya itu tadi ya mungkin sudah terjawab apa namanya 1-2 yang Iya tadi sudah di terjawab tadi. pertanyaan pertama tadi ya, jangan memberdayakan teman-teman Teman-teman. sebagai agen LSPU GKB Ya itu tadi. istilahnya agen Salah apa satu. pokoknya kita Ya sudah- apa wakil atau representatif atau agen saya nggak tahu. kalau agen di tempat lain kalau kita nggak punya istilahnya nggak agen apa ya. Tempatnya tempat perwakilan kita lah. Wakilannya. Jadi beda-beda cara anunya. Terus ya kita pelayanan kita yang terbaik. Apa yang dibutuhkan anggota kita coba penuhi semuanya. Jadi kami harapkan semua teman-teman kita di cabang kalau ada pengajuan yang masuk sudah jangan ditolak apapun kondisinya. Kalau tidak mampu laporan ke kami. Kalau mampu selesaikan sendiri. Kami beri kebebasan semuanya. Tapi asal semua disesuaikan. Jangan dikembalikan apapun kondisinya. Kita terima. Terima. Kita penuhi semuanya dan tidak melanggar ketentuan. Ya. Itu. Baik Sekum. Mungkin ada pertanyaan satu lagi atau kalau tidak ada, Sebelum ada pertanyaan tak minum dulu. monggo. Setelah ini atau kita bisa foto bersama? Foto bersama dulu, baru kemudian closing atau closing dulu baru foto bersama. Foto bersama dulu. Foto bersama ini daftar presensi Oke. teman-teman. Dibuka. Satu jam. 1 jam. Kita bisa menyampaikan Siapa? siapa aja yang hadir. Halo. Ada Pak Ketua. Masuk Pak Ketua siapa? Pak Adi, Pak Ketua kata sih. Mana? Dan ada Mas Yudit, ada Mbak Yuli, Mbak Yuli siapa? Mbak Yuliana. Oh, Mbak Yuli. Oh. Yul, kamu di sebelah ngapain lewat situ, Yul? Oh, gitu. Halo, Assalamualaikum. Iya ada Pak Yoyon. Mana? Iya. Terima kasih support semua teman-teman. Sukses selalu buat kalian. Doa dari kantor Gapensi Jawa Timur. Amin.
Siap. Siap, sudah diputar. Sudah? Dari Babel. Babel. Iya, Pak Muhammad Rifani. Pak Rifani dari Babel. Ya, Pak. Apa kabar? Sampai sore ya? Nggak dengar. Udah. Nggak ada suaranya. Belum dibuka? Oh, ya udah. Nggak bisa komunikasi. Makasih semuanya. Ini mungkin Nggak connect suaranya ya. Sami-sami Pak D. Assalamualaikum. Wah, Yon, apa kabar Yon? Makasih. Alhamdulillah Pak Estu. Aman, siap. Merdeka. Siap. Pak Merdeka. D. Sehat Pak selalu. D. Pak D. Pak D. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. ada Mbak Vivin, ada Mbak Fat. Udah. Banyak ini pemirsa kita. Hah? Siang hari ini viewers kita cukup banyak. Banyak, alhamdulillah, syukurlah. Mudah-mudahan dengan yang banyak ini kita bisa tambah lebih jaya lagi buat semuanya. Jaya gitu ya. Jaya. Sudah Mas Admin. Udah. Mungkin saya bisa menyampaikan kesimpulan Udah. bincang santai kita Oke. siang ini. Yang pertama menghimbau bagi konco GC semua agar bisa segera mengurus SPU-nya tentunya di LSPU GKB Jatim. Jadi websitenya sudah lengkap, terus kemudian ada jaminan dari Sekum akan diproses secara mudah, murah, dan cepat seperti dijelaskan tadi. Dan memang inilah dinamika perizinan di dunia jasa konstruksi saat ini yang memang harus kita hadapi ya. Sekum ada naik turun, pasang surut, terus kemudian tantangan juga yang semakin beragam. Meskipun peraturan berubah-ubah tapi nggak boleh tadi tidak boleh putus asa, pantang menyerah seperti Sekum bilang. Walaupun sebenarnya dari pusat sendiri sudah melakukan gebrakan-gebrakan, tapi apapun Ya, kondisinya, kalau sudah diketetapan sudah harus kita ikutin. Ya. Ini semoga Gapensi dan LSPU GKB Jatim bisa bertahan di tengah-tengah kondisi saat ini. Ya, sehat kita lah. Ya. Baiklah Sobat BG, sudah cukup jelas pemaparan dari narsum kita siang hari ini, Bapak Insinyur Augusta Syukowidodo, Pak Sekum kita semua. Mari kita beramai-ramai mengajukan SPU. Di sini dijamin mudah, murah, dan cepat, dan semoga SPU GKB Jatim makin sukses. Amin. Terima kasih loh Pak sekali lagi kepada Sekum atas kehadirannya. Sampai bertemu lagi di kesempatan yang akan Baik, datang. terima kasih. Terima kasih. Konco GC, sekian dulu pertemuan kita, bincang santai kita pada hari ini. Jangan lupa ya untuk mampir di channel YouTube kita, channel YouTube kami GC Channel, di mana para konco juga bisa menonton tayangan-tayangan podcast kami sebelumnya. Dan mohon subscribe dan di like-nya ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe GC Channel. Jangan lupa di sini sama di sini. Nih. Ya. Podcast kami ini juga sudah terverifikasi oleh LPJK. Jadi bagi konco-konco GC yang ingin mendapatkan sertifikat dan nilai SKPK 4 bisa menghubungi admin atau nomor narahubung yang tertera di GC Channel. Akhir kata, semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian konco GC, ibu bapak sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan salah kata. Sukses selalu, saya undur diri. Sukses selalu, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam GC.
Gini ya. Ya, G. anak Cici. Ya. Sampai bertemu di podcast yang akan datang. Terima kasih.